Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Eriska Yung Sutandiana, jurusan Sosiologi semester 7, akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Langsung saja untuk nomor 1, saya akan menjabarkan tentang sistem pendidikan. Akan tetapi, sebelum membahas tentang sistem pendidikan, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sistem pendidikan ini berasal dari dua kata, yaitu sistem dan pendidikan. Sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti himpunan, bagian, atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem terdiri bagian-bagian yang sering berhubungan dan saling bergantung sedemikian rupa sehingga satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya secara keseluruhan. Sehingga ketika ada satu sistem tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi sistem lainnya. Selanjutnya ada kata pendidikan. Definisi dari pendidikan ini sendiri dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menjadikan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, saya akan menjabarkan tentang gagasan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM. Kampus Merdeka merupakan salah satu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan ini mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi menjadi lebih fleksibel dan otonom. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan hak kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama 3 semester. Melalui program ini terbuka luas kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Menurut saya, program ini sangat baik dalam menumbuhkan budaya belajar yang tidak mengekang dan menyenangkan. Karena sejatinya proses pembelajaran tidak terbatas hanya di dalam kelas saja, melainkan lebih luas daripada itu, bisa di desa, area industri, pusat-pusat kerja, pusat-pusat pengabdian, pusat riset, dan atau di masyarakat. Dengan adanya program ini, besar harapan agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi, dan juga mahasiswa bisa paham dengan kebutuhan pasar akan kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Akan tetapi, kebaikan dari program Kampus Merdeka ini perlu dibarengi dengan kemerataan akses ke seluruh perguruan tinggi agar dampaknya tidak dirasakan oleh segelintir kelompok saja. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, saya akan membacakan Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56 beserta arti dan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat ini tersirat pesan dari tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang taat dan patuh khususnya kepada Sang Pencipta. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa ciri-ciri orang yang terdidik adalah orang yang taat dan patuh terhadap norma dan aturan yang berlaku, tidak melakukan sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan norma yang ada. Selain itu, pendidikan dalam ayat ini bertujuan untuk senantiasa mengingatkan kepada manusia akan hakikat ia ada dan diciptakan ke dunia. Sehingga apabila ia senantiasa mengingat tujuan diciptakannya untuk beribadah, maka ia akan terjaga keimanan dan tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar norma yang ada, terutama norma agama. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, saya akan menjabarkan tentang posisi kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut saya pribadi, posisi kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia sangatlah menentukan, karena kurikulumlah yang akan mengatur dan mengarahkan agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai dan agar tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, dalam pengimplementasiannya, kurikulum harus selalu mendapatkan pengawasan dan evaluasi agar dapat dilihat keefektifannya dalam sistem pendidikan. Akan tetapi, apabila kurikulum dirasa telah efektif, namun yang mengajarkannya dan yang menjalankannya tidak sesuai, maka akan menjauhkan bangsa Indonesia dari tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Dan malah menumpuk lulusan yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang pasti.
Dengan kata lain, kurikulum yang baik perlu dibarengi dengan kemampuan guru atau tenaga pendidik dalam menyampaikannya di proses belajar mengajar. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 5 mengenai ujian nasional, tetapkah ada atau ditiadakan saja? Menurut saya, terkait dengan ujian nasional, sudah merupakan keputusan yang tepat untuk menghapuskannya dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Karena ujian nasional ini tidak bisa dikatakan dapat menggambarkan keseluruhan hasil pendidikan seseorang selama bersekolah. Apalagi mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional ini belum tentu sesuai dengan minat peserta didik dan menyebabkan nilainya menjadi tidak memuaskan. Selain itu, dengan adanya ujian nasional, apabila nilai rata-rata peserta didik buruk, maka akan berimbas pada kepercayaan terhadap kualitas guru dan sekolahnya. Belum lagi, apabila ditemukan kecurangan-kecurangan seperti menyebarnya kunci jawaban dan sebagainya. Hal tersebut dirasa buang-buang waktu saja, karena hasil yang didapatkan tidaklah murni hasil pemikiran peserta didik. Terakhir, menurut saya, dengan penetapan ujian nasional sebagai syarat kelulusan, tidak lantas menjadikan peserta didik termotivasi untuk belajar. Karena memang sejatinya, motivasi belajar itu harus berlandaskan untuk mendapatkan pengetahuan, bukan malah mementingkan nilai dan malah menghalalkan segala cara untuk menempuh standar nilai yang telah ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 6 terkait dengan fenomena sekolah yang menerapkan gagasan Islam terpadu ini, tidak lain adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pengaplikasiannya, sekolah Islam terpadu ini memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan agama untuk menjadi suatu jalinan kurikulum. Meski nyatanya, kurikulum yang dijalankan tetaplah akan mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh negara. Isi dari gagasan Islam terpadu ini sendiri yaitu menekankan keterpaduan metode pembelajaran, memadukan pendidikan akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah, memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar, juga tidak lupa memadukan pengetahuan umum dan Islam dalam ranah yang tidak bertolak belakang. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 7, saya akan menjabarkan perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Kurikulum lebih mengarah pada rancangan yang dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan pembelajaran lebih mengarah pada proses belajar dan mengajar, di mana ada hubungan di antara pendidik dan peserta didik dengan memakai segala komponen dan sumber daya yang ada untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena pembelajaran tanpa kurikulum tidak terarah dan kurikulum tanpa pembelajaran tidak akan bermakna. Kiranya 7 pertanyaan sudah terjawab. Maka dari itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.